Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar Anda semua? Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat dan sukacita di dalam Tuhan. Senang sekali saya, Angela Puri, dapat mengunjungi Anda dalam acara Oase Rohani Katolik edisi Pekan keempat Prapaskah. Telah hadir di studio narasumber kita, Romo Eugenius Paul Madoni, CMF, yang akrab kita sapa beliau dengan Romo Doni. Mari kita sapa beliau. Selamat datang Romo Doni. Baik, Mbak Puri dan semua sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar semua? Saya harap semua dalam keadaan sehat dan baik. Iya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebelum kita mulai acara kita doa dulu, doa pembukaan yang dipimpin oleh Romo Doni. Baik sahabat semua, mari kita buka sesi kita ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang kudus, dengan pengetahuan dan hikmat akan sabdamu, kami semua berakar menuju kesucian dan keutamaan hidup. Lepaskanlah diri kami dari jerat perangkap yang datang melalui pikiran-pikiran yang negatif, keinginan-keinginan yang jahat, sehingga kami boleh bermegah senantiasa di dalam Dikau. Engkau Tuhan yang berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada hari ini saya akan membacakan bacaan dari Kitab Kebijaksanaan bab 2 ayat 1a dilanjutkan dengan ayat 12 sampai dengan 22. Orang-orang fasik berkata satu sama lain karena angan-angan mereka tidak tepat. Marilah kita menghadang orang yang baik, sebab bagi kita ia menjadi gangguan serta menentang pekerjaan kita. Pelanggaran-pelanggaran hukum dituduhkannya kepada kita, dan kepada kita dipersalahkannya dosa-dosa terhadap pendidikan kita. Ia membanggakan mempunyai pengetahuan tentang Allah dan menyebut dirinya anak Tuhan. Bagi kita, ia merupakan celaan atas anggapan kita. Melihat dia saja sudah berat rasanya bagi kita. Sebab hidupnya sungguh berlainan dari kehidupan orang lain, dan lain dari lainlah langkah lakunya. Kita dianggapnya sebagai orang yang tidak sejati, dan langkah laku kita dijauhinya seolah-olah najis adanya. Akhir hidup orang benar dipujinya bahagia, dan ia bermegah-megah bahwa Bapanya ialah Allah. Coba kita lihat apakah perkataannya benar, dan ujilah apa yang terjadi waktu ia pulang. Jika orang yang benar itu sungguh anak Allah, niscaya Allah akan menolong dia serta melepaskannya dari tangan para lawannya. Mari kita mencobainya dengan aniaya dan siksa, agar kita mengenal kelembutannya serta menguji kesabaran hatinya. Hendaklah kita menjatuhkan hukuman mati yang keji terhadapnya, sebab menurut katanya, ia pasti mendapat pertolongan. Demikian mereka berangan-angan, tetapi mereka sesat, karena telah dibutakan oleh kejahatan mereka. Maka mereka tidak tahu akan rahasia-rahasia Allah, tidak yakin akan ganjaran kesucian, dan tidak menghargai kemuliaan bagi jiwa yang murni. Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan akan mereka dari muka bumi. Apabila orang benar itu berseru-seru, Tuhan mendengarkan. Dari segala kesesakannya, mereka Ia lepaskan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar memang banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk bacaan Injil. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berjalan keliling Galilea. Ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke sana. Tidak terang-terangan, tetapi diam-diam. Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Lihatlah, ia berbicara dengan leluasa, dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin-pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Padahal bila Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya." Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, ia berseru, "Memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Yesus, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita dengarkan bersama permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Doni. Ya, Romo Doni, pada kesempatan hari ini, permenungan apakah yang Romo ingin sampaikan? Baik, Mbak Puri dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, hari ini sekiranya tema kita adalah tentang orang baik yang dikejar-kejar. Orang baik yang karena niat baiknya atau pikirannya atau tindakannya, perjuangannya yang membawa kebenaran dan kebaikan itu seringkali selalu mendapat tantangan. Bahkan juga mereka kadang disiksa dan dianiaya. Tuhan Yesus sendiri mengalami hal itu. Oleh karena itu, bacaan-bacaan hari ini hendak meneguhkan kita ya, dengan firman Tuhan, entahkah dari kitab kebijaksanaan ataupun juga dari Injil Yohanes. Ingin menyampaikan kepada kita bahwa realitasnya ada. Bahwa orang-orang yang baik, yang benar-benar tahu nilai-nilai yang baik yang dia dapatkan dari imannya atau yang didapatkannya dari kehidupannya, ternyata ketika diperjuangkan itu tidak mudah.
pasti akan ada orang yang selalu punya niat jahat untuk menggagalkan, karena mungkin mereka merasa tidak nyaman dengan kehadiran orang-orang baik ini. Itu yang kira-kira menjadi tema yang utama yang mau kita dalami dalam bacaan-bacaan hari ini. Sekaligus juga kita berdoa ya, supaya orang-orang yang memperjuangkan kebaikan, orang-orang yang memperjuangkan keadilan, memperjuangkan kebenaran, benar-benar dikuatkan oleh Tuhan. Jadi dari bacaan pertama misalnya ya, dari kitab Kebijaksanaan itu, saya melihat bahwa kitab ini memang memberikan perhatian kepada sejarah keselamatan orang-orang yang bijak, kepada orang-orang yang baik, dan kepedulian Allah terhadap orang-orang benar. Jadi memang Allah memang berpihak kepada orang benar, Allah itu berpihak kepada orang yang baik, karena memang Allah itu baik. Jadi orang yang baik ketika dia memperjuangkan kebenaran dan memperjuangkan kebaikan, sebenarnya dia menghidupi, ya, atau dia hidup dari Allah sendiri. Karena Tuhan itu adalah Dia yang baik. Karena itu ketika seseorang memperjuangkan kebaikan, sebenarnya dia menyalurkan rahmat Tuhan itu sendiri. Dia memberi satu kesaksian tentang Allah yang baik. Atau dia mau menghidupi Roh Kudus yang sebenarnya ada sebagai kekuatan untuk dia. Dan di dalam bacaan pertama tadi, itu satu kitab atau satu perikop yang memang dibacakan dalam liturgi gereja hari ini untuk menjelaskan maksud yang nanti tertulis dalam Injil. Jadi kisah tentang Yesus itu seperti sudah diceritakan dari Perjanjian Lama. Jadi kita kan tahu sebagai orang Katolik, apa yang tertulis dalam Perjanjian Lama itu semua digenapi di dalam Perjanjian Baru. Jadi apa yang tertulis dalam kitab Kebijaksanaan Salomo tadi, yang dikatakan bahwa itu adalah karya Salomo. Jadi Salomo membuat satu tulisan yang menyatakan bahwa ketika ada orang bijak, orang baik yang mau memperjuangkan kebaikan itu, ada orang yang jahat yang mau menggagalkan itu. Mereka mau mencobainya supaya benar-benar imannya itu benar-benar teguh atau tidak. Bahkan sampai mereka menjatuhkan hukuman mati kepada orang-orang yang baik atau orang-orang yang bijak ini. Jadi kisah dalam Perjanjian Lama tadi bacaan pertama itu mau mengantar kita untuk memahami apa yang Yesus alami di dalam kehidupannya. Di dalam ayat 12 saya melihat ada satu persepakatan jahat, ya, atau satu konspirasi untuk mencelakakan orang-orang yang baik. Jadi bacaan ini juga mungkin bisa kita kaitkan dengan pengalaman kita sendiri ya, atau pengalaman orang-orang baik tertentu yang kita saksikan entah lewat media atau yang bisa kita dengar di mana saja bahwa ada orang baik yang berjuang, tapi ternyata di balik itu ada kelompok tertentu yang punya persepakatan jahat atau konspirasi untuk menggagalkan itu. Jadi ayatnya itu berbunyi, mari kita menghadang orang yang baik karena ia menjadi gangguan. Ya, jadi seperti dia menjadi batu sandungan yang menentang pekerjaan kita. Artinya orang-orang yang jahat ini mereka tahu dan sadar ya bahwa yang mereka lakukan ini tidak benar. Jadi mereka mau menggagalkan sesuatu yang baik. Mereka mau menggagalkan sesuatu yang adil. Tapi mereka mau supaya tidak benar, tidak adil, tidak sesuai dengan hukum, atau yang norma yang berlaku dalam masyarakat. Nah, ketika orang yang baik ini datang, dan ternyata dia punya pengaruh dalam masyarakat, ya, misalnya orang baik ini ternyata dia punya posisi, dia punya pengaruh, dan itu bisa mempengaruhi masyarakat. Nah, mereka yang selama ini melakukan kejahatan, melakukan ketidakadilan, ya mereka seperti cacing kepanasan. Mereka merasa posisi mereka benar-benar terganggu. Jadi orang ini sangat dicintai karena dia hadir membuka terang untuk masyarakat. Dia mendorong masyarakat untuk membawa kebenaran. Dia mendorong mereka untuk berani memperjuangkan apa yang selama ini mungkin tidak berani diungkap. Apa yang selama ini mungkin terjadi itu tidak adil. Karena itu orang itu pasti dinilai sebagai dia yang membawa gangguan, menentang pekerjaan. Meskipun mereka tahu bahwa orang ini membawa terang. Orang ini membawa cahaya, tetapi ini bahaya untuk kita yang berada dalam kegelapan ya. Jadi kadang-kadang orang yang nyaman di dalam kegelapan, ketika ada orang datang membawa lampu, membawa terang, mereka tahu bahwa mereka takut ketahuan, takut bahwa kejahatan mereka diketahui. Nah, yang saya tertarik juga selain ayat 12 tentang persepakatan jahat,
Di ayat yang ke-13, di situ tertulis bahwa orang yang baik itu membanggakan bahwa dia punya pengetahuan tentang Allah. Dan dia menyebut dirinya anak Tuhan. Jadi itu menjadi bekal untuk dia. Bahwa saya sangat mengetahui siapa Allah itu. Dan orang yang baik itu mengatakan bahwa dia adalah anak Tuhan. Dan itu menimbulkan kecemburuan kepada orang-orang yang merasa terganggu dengan kehadiran orang ini. Orang baik itu yang dilawan itu ternyata mengungkapkan dirinya bahwa dia bukan hanya memiliki pengetahuan, tetapi dia punya relasi. Bahwa ketika dia mengatakan bahwa saya anak Allah, itu berarti dia ada relasi. Dia ada relasi yang kuat antara dia dengan Tuhan. Tidak hanya sekedar sebuah pengetahuan, tetapi ada satu relasi bahwa dia anak Tuhan. Ini menjadi inti cerita ini bagi saya. Yang menjadi inti dari cerita adalah ketika orang baik ini menyatakan bahwa kekuatan dia, jadi keberanian dia untuk menyatakan kebenaran, membawa terang, menyatakan bahwa ini salah, ini tidak adil, ini tidak benar. Kalian tidak benar-benar menerapkan hukum yang benar. Kalian melakukan keadilan, ketidakadilan terhadap banyak orang. Tapi dia punya modal apa? Kekuatannya apa? Nah, kekuatan dia adalah bahwa dia tidak hanya mengetahui, mengenal Tuhan, tapi dia adalah anak Tuhan. Ini yang menjadi kekuatan. Jadi bagi saya rahasia atau inti kisah yang ditulis oleh Salomo di dalam teks ini adalah bahwa orang baik ini punya kekuatan di sini. Di sinilah letak kekuatan dia. Relasinya dengan Allah yang sangat dekat. Kekuatan rohaninya ini yang memampukan dia untuk berani menyatakan kebenaran, berani menyatakan keadilan, hukum yang sesungguhnya kepada masyarakat. Nah, relasi pribadi yang teramat dalam dengan Tuhan ini yang memampukan dia untuk berani membongkar kebobrokan dan mengadakan perubahan di dalam masyarakat. Nah, di sisi lain, kedekatan dia dengan Tuhan ini menjadi gangguan. Ya pasti untuk orang menjadi gangguan, benar. Karena semakin orang dekat dengan cahaya, orang kan tahu kalau dia kotor. Ya, misalnya orang yang mau pergi ke pesta, lalu dia mandi, dia mempersiapkan diri, lalu setelah di depan cermin yang ada cahaya yang bagus, kan dia bisa melihat mana yang di sini mungkin masih kurang beres, di sini mungkin masih kurang beres, dia bersihkan dan lain-lain. Tapi orang yang berada dalam kegelapan, kan dia tidak tahu bahwa mungkin ada bercak tertentu, ada kotor tertentu, dan mungkin dia merasa nyaman dengan itu. Ketika ada terang, ada cahaya, dia merasa nanti saya ketahuan bahwa ada noda tertentu, ada kotoran tertentu yang ada pada saya. Jadi dia merasa nyaman dalam kegelapan itu. Inilah yang bagi saya menjadi titik terang. Kenapa orang baik dibenci? Karena dia membawa terang itu. Jadi bagi orang yang merasa nyaman tinggal di dalam kegelapan, duduk dengan orang yang membawa cahaya atau membawa terang untuk mereka itu sesuatu yang tidak nyaman untuk mereka. Karena itu mereka punya persepakatan jahat, lebih baik orang ini disingkirkan. Jadi ibaratnya mereka tidak mau mendekati cahaya, tidak mau mendekati terang karena pasti mereka akan ketahuan keburukannya. Dan kalau kita melihat di dalam tulisan penginjil Yohanes, penginjil Yohanes mulai dengan Allah adalah terang dan lain sebagainya, dan terang itu telah datang ke dalam dunia, tapi dunia tidak mengenal terang itu. Dunia digambarkan sebagai yang punya pola pikir yang berbeda, yang takut dengan kedatangan terang yang berasal dari Allah. Dunia lebih memilih untuk berada dalam kegelapan, dan itu membuat mereka merasa nyaman. Ketika datang terang atau kebenaran, dunia merasa posisinya terancam karena kenyamanannya diganggu, dibongkar, digugat. Nah, contohnya, misalnya ada satu pejabat negara kita ya, orang yang memang kita kenal sebagai orang yang membawa perubahan, berani membongkar yang tidak benar, yang tidak jujur dan lain-lain. Nah, ketika dia diangkat sebagai salah satu pemimpin di salah satu lembaga yang bagus, itu menimbulkan kepanikan bagi banyak orang, ya kan? Jadi itu salah satu contoh konkret kita bisa melihat bahwa dalam dunia kita memang benar itu terjadi. Ketika ada orang yang datang dan membawa terang, orang yang merasa nyaman di dalam kegelapan itu akan
akan benar-benar mereka merasa tidak nyaman, mereka protes, mereka tidak mau dia menduduki posisi di situ karena mereka merasa ya kita tidak nyaman lagi, ya kegelapan kita atau kebobrokan itu bisa akan terbongkar. Karena itu bagi saya bacaan ini mau menunjukkan realitas ini. Orang yang berada di dalam kegelapan takut untuk mendapatkan terang karena takut kenyamanan. Mereka akan terbongkar. Tetapi orang yang membawa terang pasti akan dibenci karena dia menunjukkan gitu, mana yang baik, mana yang tidak baik. Yang tidak baik mungkin akan diadili dan lain sebagainya. Tetapi yang bagi saya menjadi inti adalah ketika orang baik ini punya kekuatan, yaitu pengetahuannya tentang Tuhan dan relasinya itu yang menjadi modal untuk dia. Karena itu dia tidak takut. Ketika dia juga mungkin diadili, dia juga mungkin akan disiksa atau dianiaya, dia tahu bahwa iman dia, relasi dia dengan Tuhan itu tidak akan hilang. Orang mungkin bisa menghabisi nyawanya, tetapi yang sudah dia tanamkan itu baik untuk banyak orang. Jadi itu kira-kira 1-2 poin refleksi dari bacaan pertama yang bisa saya bagikan untuk kita. Iya Romo, ternyata kalau saya baca untuk bacaan pertama ini Romo, rasanya itu seperti menakutkan ya Romo ya. Iya, benar. Apalagi sejak zaman Salomo itu sudah ada gitu ya, sudah muncul tentang mungkin ini ada suatu rencana yang tidak baik yang akan dilakukan oleh orang yang baik ini ya Romo ya. Lalu Romo, pada zaman ini Romo, ini kita kan menghadapi banyak orang, ada orang baik, ada orang jahat ya. Nah, tapi kita bagaimana caranya kita bersikap ya Romo ya, menyikapi ini semuanya. Bahwa kita juga mau ikut menjadi garam dan terang dunia. Benar. Nah, ini bagaimana kiranya Romo? Ada inspirasi khusus Romo? Inspirasi tadi saya ambil dari bacaan itu ya. Jadi bahwa mereka, orang-orang jahat itu melihat bahwa orang ini dia seperti menyombongkan diri karena dia punya pengetahuan dengan Allah, pengetahuan tentang Allah, dan juga dia menyatakan bahwa dia adalah anak Tuhan. Jadi inilah yang bagi mereka, mari kita coba dia. Apakah benar-benar dia bertahan dengan imannya ini atau tidak? Jadi sepertinya orang-orang yang jahat ini juga sebenarnya mereka tahu. Mereka mungkin mengenal juga tentang Tuhan. Mereka juga tahu apa yang baik, apa yang benar. Tapi mereka mau mencoba orang yang baik ini, yang benar, yang mau membawa kebenaran, benar-benar dia mau bertahan atau tidak. Dan ternyata mereka jatuh juga dalam dosa yang sangat berat, yaitu bahwa mereka mau menjatuhkan hukuman mati terhadap orang baik ini. Bagi saya yang menjadi inspirasi itu adalah itu, kekuatan yang muncul dari dalam. Jadi bahwa orang yang baik itu, dia hanya bisa bertahan kalau memang dia punya relasi yang baik dengan Tuhan. Karena pasti cobaan itu berat sekali. Tantangannya adalah bisa bertahan atau tidak. Nah, untuk bisa bertahan, kita kebijaksanaan tadi memberi rahasia itu, yaitu bahwa kita tidak cukup hanya mengetahui, mengenal siapa itu Tuhan, tapi juga memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Dan sampai kalau kita bisa mengatakan bahwa kita adalah anak Tuhan, itu kan satu relasi yang mendalam dan bisa memberi kekuatan kepada orang. Nah, saya belajar dari kisah Ayub, ya. Ayub kan orang baik, tapi dia dicobai. Ya. Dia dicobai. Seperti ada satu persepakatan juga dari iblis bahwa mari kita coba orang ini apakah dia bisa bertahan atau tidak. Kalau misalnya kita hancurkan semuanya, keluarganya kita pisahkan semuanya, anak-anaknya mati, semua hartanya hilang, semua dia terkena bencana dan lain sebagainya, apakah dia masih mau bertahan atau tidak? Nah, itulah yang bagi saya menjadi satu kekuatan bagi orang-orang yang mau memperjuangkan kebenaran atau orang-orang baik. Relasi itu yang Ayub jaga. Jadi dia menjaga relasi itu. Dia bilang, saya tidak hanya mengenal Tuhan, bahwa dia adalah pemberi berkat. Tetapi ketika relasi antara Ayub dengan Tuhan itu sangat kuat, apapun mau dihancurkan silakan. Mungkin dia kehilangan hartanya, dia kehilangan pekerjanya, dia kehilangan rumahnya, dia kehilangan keluarganya. Tetapi relasinya dengan sumber rahmat itu tidak hilang. Itu yang menjadi kekuatan untuk dia. Dan itu yang bagi saya menjadi inspirasi yang baik ketika
ada di antara kita atau mungkin juga kita sendiri mau mencoba untuk menjadi orang yang baik di tengah masyarakat dan kita ditantang, kita dicobai, relasi ini yang harus kita jaga. Karena bagi kita memang Tuhan ini adalah sumber rahmat. Saya mungkin bisa sakit, atau mungkin orang mungkin mau mencelakakan keluarga saya, orang mungkin mau mencelakakan ini dan lain sebagainya untuk mencobai apakah saya mau bertahan atau tidak. Dan disitulah orang yang baik menurut kitab itu atau juga apa yang ditunjukkan oleh Yesus, dia menjaga relasinya dengan Tuhan itu tidak hilang. Itu yang tidak bisa direbut oleh siapapun. Iblis bisa menghancurkan keluarga Ayub, bisa menghancurkan ladangnya, kekayaannya, semuanya hilang, tapi yang iblis tidak bisa hancurkan adalah relasi Ayub dengan Tuhan. Dan itu yang pada akhirnya mengembalikan semuanya. Jadi setelah Ayub menderita, pada akhirnya juga Tuhan memberi semua kembali kepada Ayub. Karena relasi yang dia jaga itu tidak hilang. Itu yang menjadi kekuatan bagi saya. Atau juga bagi kita. Jikalau memang kita mau memperjuangkan kebaikan dan ternyata ada banyak orang yang melawan kita. Kalau kita tidak punya kekuatan ini, entah apa yang kita kenal tentang Tuhan, relasi antara kita dengan Tuhan itu jangan sampai hilang. Itu yang akan mengembalikan semua kalau misalnya kita mengalami kehilangan karena kita memperjuangkan kebaikan tapi ternyata orang menggagalkan, orang menghancurkan kita, menghancurkan apa yang kita miliki, apa yang kita punya. Tapi kalau relasi kita dengan Tuhan tidak hilang, saya yakin Tuhan akan mengembalikan semuanya. Yang penting kita menjaga betul-betul iman kita. Itu bagi saya inspirasi dari bacaan pertama. Iya. Romo, kita akhiri dulu sesi pertama ini ya Romo ya. Ya, ya Mbak Puri. Iya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, menarik sekali perbincangan kita di sesi pertama ini. Tapi kita akhiri dulu sesi pertama ini, kita lanjutkan lagi di sesi yang kedua. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih masih bersama kami di acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Masih bersama dengan Romo Eugenius Paul Madoni CMF dan saya Angela Puri. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilakan untuk menghubungi kami di nomor HP 0881 0251 33438 atau melalui alamat email kami di orkkaj@yahoo.com. Mari kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Ya, Romo Doni, di sesi kedua ini, hal-hal menarik apakah yang Romo ingin sampaikan? Oke. Pak Puri dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, di dalam bacaan Injil tadi kita mendengar kisah tentang Yesus yang terpaksa harus menghindar dari pengejaran orang-orang yang mencari dia. Karena bagi penginjil Yohanes saatnya belum tiba bagi Yesus untuk menjalankan kehendak Bapanya menjadi penebus untuk kita. Jadi dalam kisah itu Yesus menyatakan bahwa dia adalah Kristus yang diutus oleh Bapa yang tidak dikenal. Jadi dalam ayat ke-28 di sana dikatakan bahwa ketika orang-orang bertanya, dia ini kan kita kenal, bagaimana mungkin dia menyatakan bahwa dia adalah Kristus, bahwa dia adalah utusan, karena mereka merasa mereka meragukan Yesus. Hampir sejalan dengan apa yang tertulis dalam bacaan pertama, yaitu bahwa Yesus yang datang dan membawa kebaikan ternyata tidak disukai oleh banyak orang pada saat itu, terutama adalah pemimpin-pemimpin umat Yahudi pada waktu itu. Jadi Yesus menjelaskan kepada mereka, memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Tetapi aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Nah, Yesus ini bagi dia menjadi inti, yaitu kehendak Bapa yang harus dia jalankan. Tetapi aku diutus oleh dia yang benar yang tidak kamu kenal.
Nah, inilah yang bagi saya menjadi satu hal yang menarik, bahwa Yesus menyatakan bahwa Bapa yang mengutus dia itu tidak dikenal oleh mereka. Oleh mereka siapa? Yaitu mereka yang mengkritik Yesus atau mencari-cari Yesus itu, atau yang mengejar-ngejar Yesus untuk mereka tangkap. Lalu Yesus melanjutkan, aku kenal dia, yaitu Bapa, sebab aku datang dari dia dan dialah yang mengutus aku. Nah, pernyataan Yesus inilah yang membuat mereka mau menangkap Yesus. Tetapi tidak seorang pun yang menyentuh dia. Jadi dikatakan seperti itu. Jadi mereka berusaha untuk menangkap Yesus karena Yesus menyatakan bahwa aku datang dari dia. Dan dialah yang mengutus aku. Inilah yang bagi saya menjadi persoalan, karena pada saat itu memang orang-orang Yahudi kan sangat menjaga penghormatan mereka terhadap Allah itu sangat tinggi. Bahkan ada perintah yang mengatakan bahwa hormatilah Tuhan Allahmu, jangan kamu menyebut nama Allah dengan sembarangan, dengan tidak hormat. Karena itu mereka hati-hati sekali untuk menyebut nama Tuhan. Karena itu mereka bahkan menggunakan istilah-istilah tertentu untuk secara tidak hormat menyebut nama Tuhan. Tetapi Yesus dengan terang-terangan mengatakan bahwa aku berasal dari dia. Bahkan ada ayat-ayat tertentu di mana Yesus mengidentifikasi bahwa dia adalah Allah. Jadi aku dan Bapa adalah satu. Aku berasal dari Bapa, aku dan Bapa adalah satu. Jadi pernyataan-pernyataan seperti ini adalah pernyataan relasional. Yesus menyatakan relasinya dengan dia dengan Bapa itu satu, sangat dekat. Karena itu dia sangat memahami kehendak Bapa. Dan itulah yang menjadi kritikan keras kepada pemimpin-pemimpin pada saat itu. Karena Yesus mengkritik cara berperilaku mereka, cara mereka menjalankan hukum-hukum Yahudi. Bagaimana mereka melarang orang untuk menyembuhkan orang, Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Padahal itu adalah kehendak Bapa untuk menjaga semua anak-anaknya. Apalagi ketika Yesus dianggap oleh mereka melanggar aturan, sudah melanggar banyak aturan. Lalu Yesus juga menyatakan bahwa dia adalah Allah. Dia adalah Kristus, padahal mereka tahu dari mana asalnya. Inilah yang benar-benar menjadi persoalan untuk mereka. Yesus seperti membawa satu terang yang menyilaukan mereka dan membuat mereka, ini apa? Kenapa dia mau menyatakan seperti dia adalah Allah? Padahal tidak bisa. Apalagi Allah menjadi manusia itu mungkin bagi mereka orang Yahudi pada saat itu tidak masuk akal sama sekali. Karena itu mereka menyatakan dia menghujat Allah. Blasfemi ini. Ini tidak benar. Orang ini harus kita singkirkan. Apalagi ada hukum pada saat itu ketika orang menghujat Allah, orang itu harus dirajam sampai mati. Jadi memang mereka punya alasan secara hukum. Mereka punya alasan untuk menghukum mati Yesus. Tetapi ternyata Yesus membuktikan bahwa memang dia dengan Bapa adalah satu. Karena berbagai macam kuasa dan tindakan yang Yesus lakukan itu memang benar-benar membuka mata murid-muridnya. Katakanlah pertama di dalam Injil Yohanes, karena kita bicara dalam Injil Yohanes, kerangka Injil Yohanes. Peristiwa yang pertama misalnya Yesus mengubah air menjadi anggur. Itu mujizat pertama Yesus di dalam Injil Yohanes. Dan di situ dia mulai pelan-pelan menyatakan itu. Menyatakan bahwa dia punya kuasa. Ketika dia menyembuhkan orang, ketika dia mengajar dengan penuh kuasa, dan lain sebagainya. Lalu kemudian ada satu peristiwa yang terakhir yang sangat menimbulkan keresahan bagi para pemimpin Yahudi adalah ketika dia membangkitkan Lazarus. Inilah yang bagi mereka, bagi para murid ini menjadi tanda-tanda yang Yesus lakukan yang menyatakan bahwa benar apa yang dia katakan itu benar, bahwa dia datang dari Bapa, dia adalah Kristus, dia adalah Mesias, dia punya rahmat, dia punya kuasa mengajar, dia punya kuasa menyembuhkan, dia punya kuasa untuk membangkitkan orang mati. Jadi ini semua adalah tanda-tanda Yesus yang Yesus lakukan supaya orang percaya. Karena memang Injil Yohanes ditulis dengan maksud supaya orang percaya.
Jadi memang semua kisah yang disusun oleh Yohanes itu, termasuk kisah hari ini, itu adalah memang supaya banyak orang menjadi percaya. Tetapi itulah seperti apa tertulis dalam bacaan pertama. Ketika ada orang baik datang membawa cahaya, dan ternyata itu meresahkan para pemimpin Yahudi pada saat itu, mereka merasa orang ini mengganggu kami. Orang ini mengganggu kenyamanan kami. Orang ini membawa terang dan ternyata dia membongkar bahwa ternyata kami salah menerapkan hukum Tuhan. Mereka mengenal Tuhan, mereka tahu Tuhan. Mereka punya pengetahuan tentang Allah, tetapi relasi mereka dengan Tuhan itu yang kurang. Dan itulah yang dikritik oleh Yesus. Karena itu bagi saya, pesan mungkin hampir sama seperti yang dalam bacaan pertama. Ya. Yesus juga menunjukkan satu teladan kepada kita bahwa relasi dia dengan Allah itu yang membuat dia kuat. Untuk berani menyatakan bahwa saya adalah anak Allah. Dan karena itu dia tidak takut. Hanya memang pada saat ini, pada saat kisah ini, dia menghindar dari penangkapan karena belum saatnya. Jadi di kisah dikatakan sebab saatnya belum tiba. Jadi Yesus masih mempersiapkan 1-2 hal lagi sampai benar-benar dia merasa yakin murid-muridnya siap, baru dia akan siap untuk dikorbankan seperti itu. Jadi itu kira-kira 1-2 hal dulu. Mungkin Mbak Puri ada pertanyaan supaya kita bisa mendalami ini. Iya Romo, ini menarik sekali di bacaan Injil hari ini ya Romo ya. Karena kalau dilihat ini Yesus itu selain sebagai seorang guru, seorang penyembuh, dan segala macam sisi positifnya, tapi bagi orang-orang Farisi, mungkin dia itu berbeda hal, berkebalikan ya Romo ya. Tapi Romo, ada beberapa poin di sini bahwa kita yang bisa kita pelajari dari sikap Yesus ini. Ternyata kan yang pertama itu adalah Yesus itu adalah sebagai seorang utusan. Nah, Romo, apa yang dapat kita pelajari, apa yang dapat kita tiru dari figur Yesus ini sebagai seorang utusan? Oke, baik. Pertanyaan yang baik. Apa yang bisa kita pelajari dari Yesus sebagai seorang utusan? Arahnya mungkin kita juga sebenarnya adalah utusan-utusan Tuhan dalam hal-hal yang kecil di dalam hidup kita. Apa yang bisa kita pelajari dari Yesus sebagai utusan dan juga sebagai guru kita yang memberikan teladan atau memberikan cara bagi kita bagaimana menjalankan perutusan kita masing-masing. Saya menangkap dari kehidupan Yesus adalah bahwa dia fokus pada perutusannya. Yang kedua adalah dia taat. Ya, antara fokus dan taat ini hampir sama. Ya. Yesus tidak punya tugas selain menjalankan kehendak Bapanya. Jadi penginjil Yohanes dia mengutip, dia mengingat ya Yesus mungkin pernah menyatakan hal itu, dia simpan baik-baik dan kemudian dia catat di dalam Injilnya. Dia katakan bahwa Yesus mengungkapkan bahwa makananku ialah melaksanakan kehendak Bapakku. Jadi tidak ada hal yang lain. Karena itu dalam bacaan Injil tadi, ketika Yesus tahu bahwa dia mau ditangkap, tetapi dia merasa bahwa saatnya belum tiba, dia menghindar. Dia menghindar. Dia mencari cara, tadi dikatakan bahwa Yesus juga datang tidak terang-terangan, tetapi secara diam-diam. Jadi dia juga menjaga jangan sampai sebelum dia mempersiapkan para murid dengan baik, dia sudah ditangkap. Dia sudah diadili. Dan itu yang bagi saya menjadi salah satu cara Yesus, strategi yang juga Yesus pakai supaya perutusannya tidak gagal. Jadi benar-benar dia fokus dengan apa yang dia jalankan. Dan ketaatan Yesus dimungkinkan juga karena itu tadi yang pertama saya katakan. Dia menjaga relasinya dengan Bapaknya. Supaya itu menjadi kekuatan dia terutama. Lalu kemudian juga ada peristiwa di mana Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Ketika Yohanes membaptis dia keluar dari air, datanglah Roh Kudus. Lalu kemudian di sana suara Allah, inilah putraku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi Roh Kudus ini juga menjadi kekuatan untuk Yesus. Jadi orang yang mau menjalankan perutusan mesti belajar dari Yesus, menjaga relasi dengan Tuhan sebaik mungkin. Sampai kita mungkin bisa mengatakan bahwa antara saya dengan Allah itu sudah seperti antara anak dan Bapa.
Jadi itu yang Yesus benar-benar menjadi kekuatan untuk dia. Allah itu Bapa saya. Pasti dia akan memperhatikan saya. Pasti dia akan menjaga saya. Lalu kemudian yang kedua adalah Roh Kudus yang menjadi kekuatan untuk dia. Jadi Yesus mengatakan dalam Injil Lukas jangan dikatakan Roh Tuhan ada padaku untuk mewartakan ini, untuk memperjuangkan keadilan dan lain sebagainya. Jadi Roh Kudus itu juga menjadi satu kekuatan yang kedua yang menemani Yesus untuk menjalankan perutusannya. Karena itu kalau kita menemukan perutusan kita dari Tuhan untuk karya dan pelayanan kita di tempat kita masing-masing, pasti kita harus mempersiapkan diri. Lalu kita mintalah doa atau juga dari urapan dan berkat dari Roh Kudus. Lalu kemudian juga kita harus fokus dan taat pada perutusan itu. Apapun rintangan dan cobaan, terutama ketika kita menghadapi cobaan keinginan. Itulah yang membuat orang-orang bisa menjadi jahat, yaitu ketika keinginan mereka terhalang. Sama juga ya dengan orang-orang pimpinan-pemimpin orang Yahudi yang tidak suka dengan Yesus. Sebenarnya mereka juga punya perutusan, tetapi karena mereka punya keinginan yang lain, yaitu untuk menjaga kekuasaan mereka, menjaga posisi mereka, akhirnya mereka terpaksa menyingkirkan Yesus. Jadi sebenarnya mereka juga adalah orang-orang pilihan Allah untuk menjaga hukum Taurat di dalam lingkup bangsa Yahudi. Tetapi ternyata mereka jatuh dalam, mereka tidak fokus, mereka tidak taat juga kepada Allah. Kalau misalnya mereka terbuka sungguh-sungguh dalam hubungan atau relasi mereka dengan Allah, pasti mereka mengerti apa yang Yesus lakukan. Tetapi ternyata di sana terselip ada keinginan untuk mempertahankan status quo, untuk mempertahankan kekuasaan, untuk mempertahankan pengaruh mereka. Disitulah yang membuat mereka jatuh. Mereka tidak lagi fokus terhadap tugas dan perutusan. Jadi kita juga kalau kita mendapat ada tugas, perutusan dalam pelayanan ataupun pekerjaan kita, Tuhan pasti menghendaki kita untuk fokus, taat kepada tugas kita. Lalu kita minta juga bantuan dari Tuhan. Relasi kita dengan Allah jangan sampai hilang, karena itu modal rohani kita. Modal kekuatan rohani kita adalah relasi kita dengan Allah dan urapan Roh Kudus. Itu yang kita minta, berkat dari Roh Kudus untuk supaya kita kuat dan fokus taat pada tugas dan perutusan. Karena akan ada banyak keinginan lain yang membuat kita bisa menjadi orang jahat. Katakanlah saja Daud. Yang saya contohkan Daud. Daud punya satu tugas, perutusan. Tapi dia ada satu masa tertentu dia menjadi tidak fokus, dia menjadi tidak taat di situ karena dia tergoda keinginannya untuk mengambil istri dari seorang panglima dia. Jadi dia orang baik. Tuhan percayakan dia kekuasaan menjaga suku-suku Israel itu. Dia diberikan kerajaan, dia diberikan kekuasaan, dia diberikan power, dia diberikan banyak rahmat oleh Tuhan, Raja Daud itu. Tetapi ketika dia punya keinginan tertentu yang di luar daripada kemampuan dia, sebenarnya kebutuhan dia semua terpenuhi pasti. Sebagai seorang raja kebutuhan dia semua terpenuhi. Tapi ketika mulai ada keinginan yang lain, nah disitulah mulai timbul rencana jahat dan lain sebagainya. Akhirnya dia merencanakan satu rencana jahat supaya Uria, panglimanya itu mati di medan perang, supaya dia bisa sah mengambil wanita itu. Dan di situ dia dikritik oleh Nabi, bahwa kamu sudah tidak fokus lagi, kamu sudah tidak taat lagi, kamu sungguh-sungguh tidak menghargai kepercayaan Tuhan kepadamu untuk menjaga kemurnian jiwa. Ya, dari dalam bacaan pertama juga, untuk jiwa yang murni yang mau menjaga relasi dengan Tuhan, hati-hati dengan keinginan-keinginan yang kadang-kadang bisa menjatuhkan kita. Orang baik pun pada akhirnya bisa jatuh karena dia mengikuti keinginan. Saya ingat Rasul Yakobus itu saya catat di dalam ada salah satu teks yang ditulis oleh Rasul Yakobus, bahwa ketika orang mulai mengikuti keinginan yang jahat, disitulah dia dicobai. Dan pelan-pelan itu akan melahirkan dosa. Dan setelah dosa itu semakin, karena dia semakin mempertahankan keinginan jahat, melahirkan dosa. Dan setelah dosa kemudian dia melahirkan maut. Jadi pada akhirnya bisa terjadi pembunuhan,
Bisa terjadi ya seperti Herodes. Herodes yang menginginkan juga istri dari saudaranya. Pada akhirnya dia terpaksa membunuh Yohanes Pembaptis. Karena keinginannya itu. Jadi dia menangkap Yohanes Pembaptis. Dia sebenarnya orang yang tidak mau membunuh Yohanes Pembaptis. Tapi karena gengsi. Jadi dia karena keinginannya untuk memperistri perempuan itu. Gengsinya lagi. Dia sudah jatuh ke dalam dosa. Pada akhirnya dia terpaksa memilih maut membunuh Yohanes Pembaptis. Atau Daud tadi juga sama. Tidak fokus lagi dengan tugas dan perutusan dia. Mulai jatuh dalam keinginan ini. Pada akhirnya dia jatuh dalam dosa perselingkuhan. Atau dosa perzinahan. Dan akhirnya lebih buruk lagi adalah dia terpaksa membunuh Uria. Karena Uria mengganggu kenyamanan atau keinginan dia. Sama juga dengan para pemimpin Yahudi. Ketika keinginan mereka sudah mulai terganggu. Karena kehadiran Yesus. Mereka jatuh dalam dosa yaitu kecemburuan, iri hati, persepakatan jahat. Akhirnya mereka melahirkan maut, yaitu mereka membunuh Yesus Kristus. Disitulah yang bagi saya menjadi satu pesan untuk kita. Bahwa ketika kita punya satu perutusan, Anda punya sebuah perutusan. Atau katakanlah Anda diutus oleh Tuhan menjadi pembawa kehadiran Tuhan dalam keluarga, dalam sakramen perkawinan. Katakanlah seperti itu satu perutusan. Orang yang hidup berkeluarga juga adalah sebuah perutusan. Ketika mereka fokus dan taat di dalam janji pernikahan, relasi dengan Tuhan dijaga, relasi dengan istri dan anak-anak dijaga, atau dengan suami dan anak-anak dijaga, pasti keluarga bertahan. Nah, di dalam itu nanti tiba-tiba muncullah keinginan untuk ini dan itu. Keluar dari dari kesetiaan itu mulai keluar keinginan itu. Kadang-kadang orang bisa membunuh pasangannya hanya karena dia jatuh dalam dosa perselingkuhan. Jadi ketika dia sudah mulai menginginkan sesuatu yang di luar daripada apa yang menjadi tanggung jawab dia mulai mengikuti keinginan itu, iblis mengambil celah di sana untuk menjatuhkan dia dari perutusan dia. Jatuhlah dia ke dalam dosa. Akhirnya kalau dia sudah mulai terlibat terlalu jauh ke sana, akhirnya dia akan memilih maut. Pada akhirnya mungkin kadang-kadang kita mendengar berita karena perselingkuhan orang terpaksa membunuh pasangan hanya untuk bisa hidup dengan orang yang lain. Jadi itulah beberapa contoh yang bagi saya menjadi pesan untuk kita bahwa ketika kita dipercayakan Tuhan sebuah perutusan dalam tugas dan tanggung jawab kita sehari-hari, kita juga mesti hati-hati dengan keinginan-keinginan yang bisa menjerumuskan kita. Dan iblis bisa mengambil celah itu untuk menjatuhkan kita ke dalam dosa, ke dalam maut. Dan akhirnya relasi kita dengan Tuhan menjadi, atau dengan orang lain juga menjadi rusak karena kita gagal di dalam mau fokus atau taat pada perutusan kita. Iya, Romo. Berarti dengan fokus itu kita pun juga harus bisa mengerti apa yang Allah Bapa kehendaki ya, Romo ya. Seperti Tuhan Yesus ini pun juga mengerti dan mengenal Bapa kita. Nah, kita bagaimana, Romo, sebaiknya kita mengenal kehendak Bapa ini, Romo? Itu tergantung dari pengalaman pribadi kita masing-masing. Ya, bagaimana cara kita mengenal Bapa. Kalau secara pribadi, kadang-kadang figur Bapa itu bisa menjadi gambaran kita tentang Allah. Ya, ketika kita memang menemukan Bapa yang baik di dalam rumah, anak-anak pun bisa menghidupi nilai-nilai imannya, karena ayahnya menjadi teladan untuk dia. Jadi ketika dia mendengar di gereja Allah sebagai Bapa, dia akan melihat ayahnya, apakah ini bisa menjadi figur Bapa untuk dia atau tidak. Karena kadang kasus yang lain adalah ketika anak-anak tidak bisa menghidupi nilai-nilai yang entah dia dapat dari kitab suci, dari pengajaran, dari katekisme dan lain-lain. Ketika dia pulang dan dia tidak menemukan figur itu di dalam diri ayahnya, mungkin ketika orang menyatakan bahwa Allah adalah Bapa kita, dia akan sangat terganggu dengan itu, karena dia merasa dia tidak menemukan figur itu. Bisa jadi dia menemukan pada figur yang lain,
Entah mungkin dia menemukan dalam figur romo, atau figur pamannya, atau gurunya, dan lain sebagainya, yang bisa dia temukan sebagai figur Bapa. Itu karena keterbatasan kita. Kita tidak bisa memahami sepenuhnya Allah. Itu pasti satu misteri yang bagi kita perlu terbuka dengan iman bahwa kita tidak bisa memahami semuanya tentang Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus selalu memberi perumpamaan. Kalau dia mau menjelaskan tentang Allah, Yesus selalu menggunakan perumpamaan. Karena bagi dia kita tidak bisa memahami sepenuhnya Allah Bapa itu. Satu perumpamaan yang bagus adalah tentang Bapa yang baik hati, atau yang kita kenal perumpamaan tentang anak yang hilang. Itu kan sebenarnya adalah perumpamaan tentang Bapa yang baik hati, yang punya 2 anak. Dia tahu perutusan mereka masing-masing. Anak yang sulung tinggal bersama bapaknya tetapi munafik. Anak yang bungsu, perilakunya kita tahu semua apa yang dia lakukan, tapi ternyata dia kembali. Nah, Yesus menggambarkan Bapa itu sebagai Bapa yang merangkul. Anaknya yang berdosa masih dari jauh. Bapaknya tidak menunggu. Bapaknya lari menjemput. Artinya Yesus mau menggambarkan bahwa Bapa kita itu, Allah kita itu adalah Allah yang tidak mau kita jauh dari Dia. Dia memberi kebebasan kepada kita. Dia memberi rahmat. Kamu minta apa? Saya beri. Tapi apakah kamu menjalankan itu dengan tanggung jawab atau tidak? Ketika kamu jatuh dalam dosa dan lain sebagainya, Dia siap untuk menunggu. Ketika kamu kembali, Dia akan lari untuk pergi menjemput. Itu satu perumpamaan yang bagi saya sangat indah yang Yesus berikan kepada kita, bahwa mengenal Bapa, mari kita kenal dengan salah satu perumpamaan ini, yaitu Bapa yang baik hati ini. Anak-anaknya dia tahu berdosa, ketika bertobat dan mau kembali, apalagi kita dalam masa prapaskah, masa pertobatan ini. Jadi begitu kita baru punya niat saja untuk kembali, Bapa sudah siap-siap untuk menjemput. Jadi dia siap untuk menjemput. Itu yang bagi saya satu gambaran Yesus yang sangat sederhana tetapi bagus untuk kita. Supaya kita tidak berkecil hati kalau misalnya kita juga bisa jatuh dalam keadaan dosa yang berat. Karena keinginan-keinginan kita tadi itu, ya, yang dijelaskan Rasul Yakobus baik sekali. Ketika kita sudah mulai jatuh dalam keinginan yang jahat, kita akan terjerumus dalam dosa, dan lebih buruk lagi kita akan memilih maut. Untuk itu, karena itu Tuhan tidak pernah memberi pencobaan. Kitalah yang terjebak dengan keinginan kita sendiri. Iya Romo. Lalu ini dari kedua bacaan ini Romo, pesan pertobatan apa yang sebaiknya kita lakukan terutama di tahun keadilan ini? Baik saudara-saudara yang terkasih Mbak Puri, untuk pesan pertobatan bagi saya yang pertama, berdasarkan bacaan-bacaan tadi ya, hati-hatilah dengan keinginan yang melampaui kekuatan kita. Itulah yang seringkali menjerumuskan kita. Hati-hatilah dengan keinginan yang menjerat kita kepada dosa dan maut. Itu bisa selalu terjadi. Kita akan selalu menginginkan ini dan itu karena kita melihat atau karena kita mengalami. Ketika Anda mulai mau memenuhi keinginan itu dengan segala cara, apalagi dengan cara-cara yang jahat, tidak jujur, Anda pasti akan mengorbankan orang lain. Dan rentetan dosa akan berlaku. Keinginan jahat, dosa, dan akhirnya melahirkan maut. Yang kedua, berlakulah bijaksana. Ketika Anda mau berjuang untuk kebaikan, ya, tadi ada orang baik yang dibenci. Karena itu dari bacaan-bacaan itu, entah dari kitab kebijaksanaan, dari sikap Yesus sendiri, bersikaplah bijaksana. Jika mau berjuang untuk kebaikan, Anda pasti akan mendapatkan tantangan. Yang pertama, kekuatan rohani dan jasmani harus disiapkan. Relasi dengan Tuhan harus dijaga. Itu modal yang tidak akan hilang, tidak akan direbut oleh siapapun. Keluarga dan komunitas kita juga harus jaga. Supaya mereka bisa melanjutkan visi dan misi kita. Jadi kalau misalnya kita mau berjuang untuk keadilan, kita juga harus punya orang. Yesus kan juga mempersiapkan murid-murid. Sehingga ketika dia wafat, dia kembali, dia bangkit, dia kembali ke surga, ada murid-muridnya yang melanjutkan. Jadi sekarang orang suka dengan komunitas berkumpul dan lain sebagainya, membentuk kerjasama ini dan itu. Kita juga harus mengambil langkah bijaksana ketika kita mau berjuang untuk keadilan. Gunakanlah komunitas, keluarga, atau kelompok orang yang punya visi dan misi yang sama. Dan yang terakhir untuk tahun keadilan,
sebagai orang beriman Kristiani, keadilan itu salah satu bentuk dari perwujudan iman. Jadi ketika kita memperjuangkan keadilan, di situ kita mewujudkan iman kita. Keadilan adalah kita nyatakan benar apa yang menjadi kewajiban kita, dan kita beri apa yang menjadi hak untuk semua orang. Karena salah satu prinsip dalam ajaran sosial gereja adalah kesejahteraan bersama. Bonum comune. Sama seperti kita merayakan Ekaristi, kita pergi ikut misa dan lain sebagainya, kita menerima komuni yang sama. Semua kita menerima yang sama. Tidak ada orang yang menerima yang lebih besar dari yang lain. Semua kita menerima yang sama. Karena itu berkat dari Tuhan itu juga harus sama untuk semua orang. Kita harus memperjuangkan itu supaya orang yang direbut haknya bisa menerima haknya. Tapi kita juga jangan lupa menjalankan kewajiban kita. Itu saja beberapa pesan dari saya untuk saudara-saudara semua terinspirasi dari bacaan-bacaan ini. Baik, Mbak Puri, itu saja. Sudah ada lagi, Romo? Tidak, saya cukup untuk hari ini. Iya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, tibalah kita di penghujung acara. Mari kita tutup acara kita dengan doa dan mohon berkat melalui Romo Doni. Baik, saudara-saudara, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau sudah menjadi teladan bagi kami, bagaimana kami boleh menjadi kelanjutan tangan-Mu dalam karya untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat dan bangsa kami. Bantulah kami untuk berani menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Terang yang siap dengan kebijaksanaan untuk menjaga nilai-nilai yang Kau ajarkan kepada kami. Dan semoga kami tidak menjadi orang yang abu-abu, yang membiarkan garam kami menjadi tawar, karena pasti tidak bisa diasinkan lagi. Karena itu kami mohon Roh Kudus-Mu untuk menjaga kami, keluarga-keluarga kami, para pejuang keadilan, agar mereka sungguh-sungguh bisa mewujudkan kasih-Mu bagi semua orang. Dan semoga kami semua juga bisa taat dengan tugas dan perutusan kami masing-masing, agar kami juga boleh menjaga nilai-nilai yang Kau ajarkan kepada semua orang, terutama nilai iman, pengharapan, kasih, dan terutama keadilan untuk kami rayakan tahun ini. Berkatilah kami semua, kami sampaikan semua doa ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan sertamu Dan besertamu juga. Semoga kita semua hari ini dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Doni. Ya, Mbak Puri, sama-sama terima kasih untuk semua sahabat Oase Rohani Katolik. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah perbincangan kita kali ini. Semoga banyak manfaatnya untuk kita semua. Romo Eugenius, Paul Madoni CMF, dan saya Angela Puri pamit undur diri dari ruang Anda. Kita akan berjumpa lagi pada kesempatan berikutnya dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Jangan lupa, mari amalkan Pancasila, kita adil, bangsa sejahtera. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Kami menyanyi lagunya